Halo Rider, selamat datang kembali di channel Auto Rider. Buat Anda yang mencari skutik bukan mainstream, bukan yang Anda bisa bandingkan dengan skutik yang biasa Anda pakai seharian, itu ada di sebelah saya ini. Dan kita akan membahas Peugeot Speedfight 125 yang kalau kita dengar harganya ya Rp39.400.000, mungkin Anda langsung mending ini, mending itu. Kita nggak usah mending-mending di sini karena ini motornya sudah hadir di Indonesia pada saat Indonesia Motorcycle Show yang lalu, dan kita bisa membawanya sekarang di jalan raya karena pada saat itu kami hanya bisa mencobanya di lapangan parkir saja, mencoba sedikit impresi dari Peugeot Speedfight ini, dan sekarang kita bisa membawanya keliling ibu kota dan kita akan coba seperti apa rasanya. Satu hal yang membuat kami syuting malam-malam seperti ini karena saya suka banget sama tampilan depan motor ini. Lampunya sudah full LED, semuanya putih, dan kalau anak-anak motor bilang lampu depannya udah Pro G bro. Lampunya keren banget, bahkan siang hari pun terlihat warnanya biru. Kita cobain aja langsung, oke? Nah, seperti yang saya bilang tadi, memang paling menarik melihat Peugeot Speedfight ini dari sisi depan dan belakang pada saat malam hari. Lihat ya, lampunya semua terang. Kalau kita lihat ke arah depan itu juga terang sekali, dan pancaran sinar di jalan itu warnanya biru gimana gitu. Jadi seakan-akan motor ini pakai apa ya? Mungkin kalau zaman dulu mobil tuh pindah dari bolam halogen ke HID terus ke LED. Nah, ini berasa sekali kalau Anda riding harian biasanya pakai motor yang pakai bolam lampu biasa, atau yang mungkin yang LED ya biasa pakai motor Jepang dengan LED. Nah, ini LED-nya beda sekali, pancaran di aspalnya itu kelihatan lebih mewah gitu loh. Sampai yang belakang pun lampunya itu juga terdiri dari 3 baris gitu ya, itu keren banget. Lampu remnya juga terang sekali, begitu juga dengan lampu sen di kiri dan di kanan ini menyalanya juga terang. Sayangnya memang tidak ada hazard di sini. Lampu jauh, lampu dekat, dan kalau ditekan ke bawah menjadi passing lamp. Ya, pancaran lampu Speedfight ini memang luar biasa. Bukan melebihkan, tapi memang belum kami temukan sinar seperti ini pada skutik atau motor yang lain yang ada di pasar lokal, bahkan yang sudah pakai LED sekalipun. Buat riding malam, lampu luar biasa terang, jalanan terpantau sempurna, padahal dimensi motor terlihat kecil. Dilihat dari depan pun lampu skutik ini tampak terang banget, nyalanya putih dengan sinar biru. Jangankan malam, sinar biru ini bahkan tampak pada saat riding siang hari. Selain lampu depan, di samping spakbor juga ada mata kucing. Ini nih standar safety Eropa, ada materi reflektif di bodi samping sehingga motor tampak kalau dilihat dari samping. Sementara itu, berkendara skutik ini memang terasa kecilnya, lincah banget. Posisi duduknya tegak sehingga sigap saat bermanuver. Untungnya jok tidak terlalu sempit, cukup lebar lah meski nggak empuk-empuk banget, tapi cukup baik menjaga pantat dan bikin betah berlama-lama riding. Dari BSD menuju ke Benjeruk nggak terasa pegal tuh. Karena dimensinya yang imut, posisi kaki pun nggak banyak pilihan, tapi cukuplah buat menampung telapak kaki saya yang ukuran sepatunya 45. Stangnya memang tidak terlalu tinggi, sebenarnya cukup pas kalau postur Anda sekitar 170 cm, namun buat saya yang 185, dengkul suka mentok dengan stang kalau belok patah. Bagaimana dengan mesinnya? Motor ini dilengkapi dengan mesin 1 silinder 4 tak berpendingin cairan. Kapasitasnya 125 cc. Kita coba hidupkan saja. Dia menghasilkan 11 daya kuda dan torsi 10,8 Nm. Kita akan cobain ya performanya seperti apa. Tapi ada satu yang menggelitik saya karena tidak seperti skutik pada umumnya yang dia kalau di standar samping mati karena ada switchnya. Motor ini nggak mati sendiri. Jadi kalau Anda sedang parkir pakai standar samping, harap berhati-hati, apalagi kalau yang punya anak kecil ya, tiba-tiba dia bisa ngegas, wow, bahaya sekali. Kita cobain performanya. Tarikan Peugeot Speedfight rasanya cukup baik di putaran bawah dan menengah. Namun memang skutik ini perlu RPM agak tinggi sejak pelintir gas awal saat stasioner sehingga motor berjalan. Namun jangan harap memang tarikannya luar biasa enak. Kami ukur dengan Race Logic Performance Box, akselerasi sampai 60 km per jam dalam 8,7 detik. Namun di atas itu responnya mulai melambat. Bahkan kami tidak sampai 100 km per jam karena treknya keburu habis. Sedangkan buat selap-selip, akselerasi menengah cukup baik.
menyalip kendaraan dari 40 menuju 60 km per jam dalam 4,4 detik. Sementara itu konsumsi bahan bakar kami catat sekitar 43 km per liter dengan bensin beroktan 95. Untuk mengimbangi performanya itu, motor ini dilengkapi dengan sektor pengereman 2 cakram masing-masing di depan dan di belakang dengan sistem pengereman yang mereka namakan SBC, yaitu Synchro Braking Concept. Maksudnya rem depan dan rem belakang itu terintegrasi dengan satu remasan tangan kiri, maka rem depan dan rem belakang akan mengerem secara bersamaan. Buat pengereman, kami rasakan responnya baik. Pengereman dengan ban berdiameter kecil memang tidak seenak kalau ban berdiameter besar. Namun, fitur SBC atau Synchro Braking Concept Peugeot membuat kedua rem bekerja hanya dengan menarik rem belakang saja yang tuas yang sebelah kiri. Kira-kira mirip dengan kombi brake di Honda. Memang belum ada ABS pada skutik ini, tapi ban lebarnya cukup baik menunjang respon pengereman. Sementara untuk bisa mengendalikan motor ini, Anda akan dilayani oleh shock breaker depan teleskopik dan sebuah shock breaker belakang. Dan sistem suspensi itu menggigit roda yang cukup lebar dengan dimensi yang sama di depan dan di belakang. Asiknya Speedfight ini pengendalian motor terasa sangat lincah dengan dimensi imut dan bobot ringan, motor terasa enteng banget. Uniknya kedua ban dan belakang sama lebarnya, 130 mm memberikan feeling stabil yang baik saat membelok. Geometri kemudi pun memberi feeling yang kuat baik buat meliku di kemacetan maupun kompromi menikung di kecepatan tinggi dan menengah. Motor tidak terlalu terasa melayang. Nah, yang agak repot kalau ketemu speed trap atau lubang yang agak dalam. Mungkin karena diameter roda kecil, permukaan jalan jadi terasa banget. Meski demikian, suspensi cukup mantap memeluk jalan pada kontur permukaan jalan rata. Posisi motor juga cukup tinggi dan tidak mudah mentok pada saat melewati polisi tidur. Untuk bisa mengetahui detail fitur dan apa saja yang ada di motor ini, Anda bisa cek lagi video first ride kami di IMO saat itu. Dan yang kami suka dari motor ini adalah kecilnya dan lincahnya dan suspensinya yang cukup enak memeluk jalan, apalagi bannya lebar depan dan belakang sama. Jadi kalau Anda katakan, wah 40 juta ya kira-kira, apakah worth it membeli motor ini? Ya itu tergantung kembali pada Anda, karena saya yakin motor ini akan jarang sekali ada di jalan, jadi bisa dibilang limited ya, karena dealernya saja baru akan buka bro. Dan mereka katanya akan lebih fokus di Indonesia untuk Peugeot ini, karena Peugeot itu sekarang bukan hanya skuter saja, tapi Peugeot Motorcycles. Jadi mungkin ya mudah-mudahan ada motor-motor lain yang dihadirkan Peugeot di Indonesia selain skuternya. Speedfight ini juga ada Janggo, terus ada Metropolis, dan skuter-skuter yang besar-besar itu, tapi juga ada motor-motor lain yang bukan skuter. Itu video dari kami, semoga Anda menyukai video ini. Terima kasih yang sudah like dan terima kasih yang sudah subscribe ke Autorider. Silakan tinggalkan komentar Anda di bawah dan kami akan senang sekali berinteraksi dengan Anda. Mudah-mudahan kami bisa menghadirkan video-video motor lain untuk Anda dan informasi seputar sepeda motor di Indonesia maupun di dunia. Bye!